AI maju terus, berkembang terus, dan jujur ini sesuatu yang exciting dan apa yang bisa dilakukan ini untuk LM, mainan akan wow. Ya, Tapi too many tuh. possibilities, terlalu banyak kemungkinan, terlalu banyak yang perlu dimikirkan. Dan otak mulai pusing dengan itu. Akan lihat bersama berapa banyak Ya, kesempatan dan peluang yang ada. itu namanya overwhelming, Pak. Ya, Ya. capek. Seperti satu bukan hanya sungai tetapi Laut. tsunami. Ya, tsunami. Ya, Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu mengenal AI, apalagi sekarang bejibun ya, banyak banget alat-alat AI yang masuk. Kita harus mulai bukan hanya bisa memakai, tapi selektif. Nggak semuanya harus dipakai. Nah, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tambah pinter. Artinya cerdas untuk memilih, jangan apa namanya, jangan dikuasai oleh AI karena tidak semuanya harus kita pakai. Kita harus tahu persis kebutuhan kita harus tahu apa yang kita inginkan, gitu ya. Oke, gimana ini Pak Max, notebook LM? Notebook LM saya rasa ada hampir mujizat dalam arti ini. Sekarang saya tidak hanya punya GPT AI yang luas, tapi satu yang pribadi, Ya, yang bisa berdasar informasi saya. Saya punya tidak hanya diri, tapi saya punya satu assistant, satu researcher yang bisa kerja bersama saya dan menolong hmm, saya. Dan cara-cara untuk hasil diekspresi, di-share dengan luar biasa. So, I mean, ini just next step. Sabda sudah mengajar tentang yang saya akan bilang prompt engineering. hmm. Bagaimana Basic tulis, prompting. bagaimana bisa WA dengan AI, bagaimana PA dengan AI. Dan semua berdasar prompt. Kemampuan untuk interaksi, untuk Hmm. conversation dengan AI. Tetapi sekarang, dan ini yang luar biasa, tak hanya prompt engineering, tapi context engineering. Apa perbedaan? Prompt dengan semua informasi yang ChatGPT punya, Gemini dan lain, atau konteks, saya pilih-milih dan Hmm. seleksi apa yang saya mau. Saya taruh data dan bahan diri sendiri, dan berdasar itu saya membangun konteks. Dan Ya. saya kerja dengan konteks itu. Nah, itu yang bagi saya sangat-sangat menarik dengan notebook LM. Tapi Pak Max, mungkin ada banyak yang belum pernah coba loh. Pak Max mungkin harus jelaskan dari awal nih. Iya, itu Ya, alasan ada slide deck dan ini ya, alasan namanya how to. ya. Daripada kalau lihat agenda, apanya, caranya, and then akan lihat penggunaan. Nah, ini hooknya Pak, notebook LM muncul dengan sangat menawan. Bagaimana memakainya untuk memajukan pelayanan. Nah, notebook LM menawan saya oke-oke aja. Tapi kalau itu bisa dipakai untuk pelayanan, nah itu saya tertarik tuh Pak. Well, itu alasan judulnya, Ya, bukan notebook LM. no. Jujur, kalau mau belajar notebook LM, Oh, ada Jipun. YouTube, Iya. ada seluruh dunia dan silakan. Tapi fokus hari ini itu untuk mengerti notebook LM dari kacamata AI for God untuk pelayanan. Kami akan tahu tentang the what, the why, and how, tapi khususnya Ya, ministry use cases. Ini agendanya. ya. Kita akan bicara sedikit secara umum tentang what is Itu notebook LM. overview-nya, ya. Overview, saudara bisa belajar lebih banyak dari YouTube yang lain. Kemudian how to, Ya, ada ini basic. AI How, ini bagian baru dari series AI Talks, berarti fungsi dan features. Ya, lalu ada beberapa use cases dari teman-teman nanti akan share dari journal stories, Sunday school, ini Paskah, preparasi persiapan Paskah, lalu ada youth learning, kemudian ada Bible story and storytelling. Tapi pasti akan ada kesimpulan dan Oh ya, jujur akan, terlalu banyak bahan. tapi akan bahaya. Pasti akan ceritakan tentang bahaya. Notebook LM punya bahaya yang Ya, besar. Tapi mulai dulu dengan apa dan manfaatnya. Oke, so apa notebook LM ini? Ya, ini sesuatu yang saya rasa kami harus lihat bersama. Dan secara dasar, itu a personalized custom GPT. hmm, Nah, apa arti itu? Kalau Anda sudah pernah pakai Zoom, ada AI Companion. Kalau tanya sesuatu kepada AI Companion itu bisa dianggap sangat bodoh karena tanya itu tidak tahu.
Kecuali itu bagian dari diskusi di dalam Zoom itu. Saat ini pun ada AI Companion. Dan kalau klik itu di Zoom ini, akan tanya apa topiknya. Bisa itu akan cerita yang disampaikan. Tapi kalau saya tanya apapun lain, itu buta. Tidak mengerti. Kenapa? Itu adalah berdasar data saat itu. Jadi ini notebook LM tuh nggak cari data di seluruh internet ya Pak, Tidak. tapi hanya resource yang kita kasih. Kalau Itu bukan kita my kasih, GPT. ya, Itu my data. Dan berdasar itu pertanyaan saya. Saya bisa diskusi dan itu berdasar data. Bisa tanyakan saya. Ini luar biasa untuk ada guru. Dia tahu semua bahan pelajaran dan bisa ya, bikin quiz. ya, Dan tidak hanya saya pakai itu untuk menjawab pertanyaanku. Saya bisa tanya itu untuk membuat pertanyaan untuk saya. ya. Berdasar dari itu. Jadi kalau data itu, maksudnya yang ditanyakan tidak ada di data itu, maka nggak akan dijawab ya. Tidak. Tapi Jadi itu yang, bisa bikin pertanyaan berdasar itu. And then my focus, my purpose. ya, And kalau saya bilang my focus, ada main kata di situ. Karena kami sudah belajar. Focus adalah apa? Format, objective, context, usage, and spicy-nya, specific, special, and style. Itu cara untuk prompting. And so itu interaksiku berdasar dataku. Lebih daripada itu, tidak hanya my purpose, tapi berdasar AI for God, my ministry. ya, Nah, ini yang alasan pertama and fondasi pertama. ya. Lebih daripada itu, ini jadi satu personal researcher, satu personal assistant and learner and creator. And jujur, dulu kami bilang AI adalah assistant atau magang. Tetapi ini lebih daripada ini. Ini betul berdasar data. Bisa analisa data. Data yang kita pilih. Dari yang kami akan tahu dan dalam slide berikut akan lihat dengan singkat seperti apa struktur dan cara memakainya. Tetapi lebih daripada semua ini, saya bisa bilang itu memberi suara. Saya masih ingat waktu di universitas, saya tulis catatan berapa banyaknya. Sekarang ada seperti foto atau bahan. Semua bahan itu mati suaranya. Saya harus baca ulang. Tidak bisa sintesis, tidak bisa apapun kecuali ya, saya lihat lagi. Tapi seperti apa kalau semua darah saya punya suara? Ya, Saya punya misalnya cerita dari Alkitab dan bahan tafsiran dan berapa banyak lain terkait dengan itu. Dan sekarang saya bisa ngobrol gabung dengan itu. semuanya. Kami akan lihat sebentar lagi AI Talks. Bagaimana kalau seluruh series AI Talks bisa berbicara dan ceritakan sesuatu? Kami akan lihat. Tapi saya mikir yang paling penting, AI for God. Bagaimana notebook LM bisa dipakai untuk pendidikan, untuk kerja, untuk pelayanan, untuk Anda STT. bisa pakai teknologi IT for God, lebih lagi AI untuk panggilan Anda. Ya. Nah, ini notebook LM dari pandangan orang Kristen. So, seperti apa? Kami akan lihat flow-nya atau cara kerja. Untuk mengerti notebook LM itu untuk mengerti 3 aspek. Kalau lihat dan nanti lihat bersama, notebook LM punya bagian kiri yang adalah sources. Jadi dibagi 3 ya Pak. Kalau Ya. saya ingat notebook LM itu ada 3 kolom. Bukan Kolom, ingat, you sudah kerja ya, pagi ini kemana, berapa lama ya. ya. Kolom yang pertama tuh sources, Betul. sumber bahan. Dan sumber bahan itu bisa text, itu bisa notes, itu bisa PDF, itu bisa URLs, itu bisa articles, itu bisa YouTube. Dan so saya tahu apa yang saya mau. Ya. Dan sebagai contoh, saya bikin satu yang punya 50 AI Talks. Itu sudah AI Talks 50 sekarang. Banyak banget. Dan so, semuanya nah, bisa sampai 50 bahan di dalam. Saya tahu itu sebagai sumber bahan. Jadi sumber bahan itu maksimum 50 ya Pak? 50 Ya. per satu notebook. Tapi saya bisa bikin beberapa notebook LMs. Ya. Tapi salah satu notebook LM bisa 50. Saya bisa tahu URLs, Ya. berarti links kepada halaman dan artikel. Saya bisa tahu hampir apapun.
So, bagian pertama, kiri, bagian untuk taruh bahan. Ya. Nah, itu akan memakan, menelan, dan itu akan mengproses, meng-AI kan, dan bikin satu GPT pribadi kecil berdasar data itu. Sekarang, Tapi sources itu kalau cuma satu juga nggak apa-apa kan, Pak? iya, Minimal. tetapi sangat terbatas dan Ya. ya, tapi dalam teori bisa, tetapi lebih banyak yang terfokus lebih baik. Nah, Nah, sekarang itu bagian kedua. terfokus. Bagian yang kedua. Berdasar itu di tengah ada satu chat. Nah, chat itu bisa summarize, synthesize, untuk diskusi, untuk bandingkan, untuk research, untuk menggali, untuk eksplorasi, untuk interaksi, Dengan untuk AI. memberi suara kepada bahanmu. Itu jadi personal chat berdasar dan dengan sumber yang tadi. Ya. Nah, seperti Yuli bilang, kalau saya punya satu artikel atau misalnya satu buku, saya taruh di situ, sekarang saya bisa berbicara. Ada satu proyek buku daripada Sabda yang namanya AI for God, fondasi. Nah, kalau saya taruh PDF untuk itu, sekarang saya bisa tanya pertanyaan berdasar itu, atau saya bisa, kalau saya sudah baca, saya tanya kepada AI di dalam chat ini. Tanya saya pertanyaan tentang itu. Yang penting ada bahan, Ya. ada tempat untuk chat, untuk diskusi bersama bahan Ya, itu. bahkan itu bisa untuk bikin bahan baru yang bisa dimasukkan di sources ya, Pak. Betul. Ya. Dan Tiga. ada bagian ketiga yang hasil. Itu mulai dengan nama studio, dan di dalam studio itu Anda bisa bikin podcast, Ya. audio, atau Menarik. bisa bikin mind map, bisa bikin video overview, dan video overview itu sangat bagus, dan itu akan coba untuk ringkas semuanya dan menyampaikan dalam Ya. 3 sampai 7 menit. Itu bisa juga dipakai untuk bikin slide deck. Nah, ini fungsi yang baru, tetapi nanti akan lihat. Slide deck itu seperti Itu PPT, PowerPoints, ya, seperti Google tapi Slides. PDF. Itu bisa dalam PDF, tetapi slides akan satu persatu dan bisa lihat kurang lebih 10 slides yang akan merangkum atau tergantung, dan ada cara untuk mengkustomisasi hasil custom. Ya. Nanti akan lihat. Dan ada infografis. Nah, infografis itu akan ada 2 contoh sebentar lagi. Bisa bikin laporan, flashcards untuk uji, you mengerti tidak, atau untuk melatih. Saya punya tugas dari sekolah, saya taruh dan saya bikin flashcards untuk menguji. Saya tahu atau tidak tahu. Dan lebih daripada itu, saya bisa bikin quiz. Saya guru, saya pakai bahan. Dengan lagi, ternyata notebook Anda, catatan Anda, PDF, videos bisa berbicara. And dengan baik. Nah, sekarang ini contoh. Ini berdasar AI Talks. Ini infografis ya, Pak? Ini satu infografis dan semua AI Talks dimasukkan dalam itu, dan itu ambil dan tahu, oh, ini mengenal AI Talks, satu gerakan dari AI for God. Apa itu AI Talks? Itu series. Apa AI for God? And so berdasar semua AI Talks and Spectrum, apa yang diomongkan dalam AI Talks? Alkitab dan khotbah, untuk musim khusus, untuk AI literacy, untuk AI and ecosystem. So semua ini dari smart prompting sampai ecosystem. Ternyata ini satu lagi berdasar dari yang sama. Ini untuk fondasi strategis dan sampai multiplikasi pelayanan, visi AI for God. Dan contoh-contoh daripada studi Alkitab, sekolah minggu, counseling dan doa. AI sebagai assistant dan bukan tuan. Apa strategi respons kita? Dan kalau saya lihat seperti ini, itu cara lain untuk lihat dari yang sama. Ini tentang AI for God sebagai panduan strategis. Semua ini berdasar dari yang sama, tapi dengan pertanyaan dan fokus yang beda. So, apa mindset AI for God? Digital assistant. Bagaimana AI ada, akan ada terus-menerus dan mengubah segalanya. And AI itu harus dalam order yang benar. Bagaimana untuk bisa interaksi? Dasar dari AI for God itu bisa fokus dengan benar. Dan fokus utama kepada Tuhan, tapi berdasar fokus bisa interaksi dengan AI. Dan seperti apa aplikasi praktis dalam musim Lent atau Paskah untuk pendalaman Alkitab dan AI.
kalau mau multiplikasi khotbah. And bagaimana sebagai organisasi bisa pivot dalam pelayanan. And ada contoh. Ini satu yang lagi. Dan saya memberi satu bisa dilihat bersama yang ini. Mengenal AI Talks. Dan di dalamnya masa depan, kalau lihat di bawah, format baru. AI Now, AI How. Semua ini diambil daripada AI Talks. And jangkauan dan intensitas edukasi. Sessionsnya, roadshows, expo. Apa yang melengkapi AI Talks? And spectrum topic dari teologis sampai hands-on. Semua ini. Jadi Pak Max itu semua sources, semua bahan, itu Pak Max bisa bikin 3-4 infografis tergantung Seperti kami dari lihat, ya, saya tahu sources dan sources ini Ya. hanya AI Talks. Ya. Tidak ada lagi. Dan itu ada diskusi, belajar Ya. banyak, tetapi khususnya saya pakai ini untuk bikin infografis. ya. Oke? Jadi 4 infografis dari bahan yang sama karena Pak Max memberi perintah custom Betul. berbeda-beda cara melihatnya. Tapi lebih dari itu, kalau saya pakai GPT yang biasa tidak mungkin. Tidak bisa. Tapi berdasar data, Ya. 50 presentasi. Jadi fokus sekali datanya. Sangat Ya. fokus, sangat tepat. Dan Oke. kalau saya mau ambil salah satu, saya bisa. So, Ya. seperti apa? Manfaat utama dan learning insights. Mulai dengan notebook LM adalah notebook penelitian dan pembelajaran berbasis AI yang didasarkan hanya pada sumber yang Anda unggah atau Anda download. upload. Berarti my data, my content, and berdasar itu my ministry and focus seperti kami sudah Ya. lihat. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Simon. Gimana caranya mendapatkan notebook LM? Wah, itu yang langkah berikut. Oh, gitu ya. Manfaat utama. Ya. Ini saya akan sangat singkat karena nanti akan lihat lagi. Ini jawaban berdasar sumber. Ya. Ini sintesis yang cepat. Ya. Ini pembelajaran berbasis pertanyaan, interaksi, tidak hanya diterima buta. Yang ini bisa menghubungkan konsep, pola, and apa mind map. Dan ada Ya. fungsi mind map yang luar biasa. And ini custom learning. Kami sudah ngomong tentang just-in-time learning, learning on demand. Ini adalah alatnya. And conversation learning. Itu punya fokus, main kata silakan, dan efficiency. Ini luar biasa. Ada manfaat. So sekarang kami lihat bersama. How to. What are the basics? Apa fungsi dan features? Okay? So, pertama gimana aksesnya? Ini ya Pak Simon ya. Ada Silakan. dua cara. Cara Ya. pertama, ketik notebook LM, titik google.com atau tanpa.com, dua-duanya akan kepada halaman yang sama. Dan kami akan lihat seperti apa. Ini Bu Lina tanya free ya Pak? Itu free. Free. Tetapi Ada kalau mau limit. ada limits. Dan seperti Bu Yulia kena kemana. Wah, dia bikin banyak video. Ada batasan untuk hari ini. Besok ada lagi. No problem. Oke? Nah, ada cara yang lain. Kalau Anda punya Gmail, semua punya Gmail, right? Ya. Bisa kalau belum login. Dan di bagian kanan sampai samping profile, ada yang dots. Dan dari itu saya bisa klik-klik ke bawah. And ternyata notebook LM ada salah satu pilihan. Terintegrasi dengan Google ya. Betul. Nah, itu sangat menolong. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, ada persiapan ini. Oke? Hai teman-teman, pernah nggak sih teman-teman dengar? harus meringkas Bisa. artikel yang super panjang atau mau menjelaskan isi artikel dalam bentuk video, infografis, mind map, atau slide, tapi waktunya mepet? Kesusahan editing? Tenang, aku ada solusinya. Alat AI yang keren banget, namanya Notebook LM, yang dapat mewujudkan itu semua. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan tunjukkan cara pakainya. Tonton sampai akhir ya. Pertama, buka notebooklm.google.com. Login pakai akun Google. Lalu klik No Notebook atau buat notebook baru untuk membuat notebook baru. Akan muncul pop-up untuk memasukkan sumber seperti ini. Kerennya, Notebook LM bisa membaca PDF, Google Docs, Google Slides, catatan teks, dan URL artikel. Tunggu sebentar, AI akan menganalisis sumbermu. Nah, ini sudah selesai dianalisis oleh AI. Ini hasilnya. Bagian kiri ini menunjukkan sumber yang digunakan. Kamu bisa menambah sumber lain loh, tidak hanya satu. Bagian sebelah kanan ini bernama Studio.
tempat di mana kita bisa menghasilkan konten dari sebuah sumber yang sudah kita berikan. Nah, bagian tengah ini merupakan hasil analisis AI dari sumber yang telah kita upload sebelumnya. Tidak hanya itu loh, kita bisa ngobrol sama AI terlebih dahulu supaya hasil konten sesuai dengan keinginan kita. Contohnya pertanyaan seperti ini. Ringkas halaman ini jadi 5 poin. Apa ide utama dokumen ini? Notebook LM akan menjawab berdasarkan isi dokumen yang telah diupload. Untuk membuat sebuah konten, silakan pilih bagian studio di sebelah kanan. Menariknya, Notebook LM memiliki beberapa fitur yang dapat membantumu loh. Mau tahu apa saja fiturnya? Aku jelasin satu persatu ya. Tunggu part selanjutnya. Sudah. Sudah. Ya. Oke. Segampang itu dan dari video itu dibikin dengan Notebook LM. Ya, untuk kita. Alright. And itu bagian daripada Bank AI yang salah satu komunitas yang bersama memakai AI dan ternyata mereka juga sedang belajar tentang Notebook LM. So, ini tampilan halaman pertama and click. Coba, jelas Mel, coba. Daripada itu akan ada Create new. hasil ini. Now, create new. Nah, orang ini kalau lihat, dan saya sangat tertarik, sudah bikin berapa banyak. Satu yang judul Untitled, belum ada judul. Tapi ada satu yang terkait dengan rapat kerja sabda. Nanti saya kembali kepada itu. Ada AI dan siklus hidup Alkitab. Ada gembala Bethlehem dan makna Natal. Pembelajaran Itu semua yang Alkitab sudah pernah dibuat ya. ini beberapa daripada account ini. So, and ada banyak lagi. Ya. Yang Create new. penting, create new. Kalau create new, ini yang muncul. Bahan sumber, cari bahan. So, itu akan mau tahu you punya bahan web, bisa research, atau yang paling penting di bagian drop your files, taruh, unggul, download files di sini. Tunggu itu upload. Oh, so good, because ini bilang upload. Okay. Nah, saya bilang download, kalau itu okay, upload. Alright. Yang penting, saya bisa kalau punya Google Drive, langsung klik ke Google Drive untuk file-file itu. Kalau saya mau just copy text, saya bisa dari catatan. Ya. Yang penting, dataku di sini. My data, my content. Daripada itu, Ya, bisa tambah sebanyak-banyaknya. saya bisa cari di website. Misalnya ada 3 artikel daripada Sabda kemarin yang saya baca. Ya. Bagus sekali, saya sangat mau itu masuk. And saya bisa bikin research. And research itu sesuatu yang bisa sangat dalam atau cepat. Oke? Tapi saya sarankan bahan-bahannya kalau bisa yang bagus, bermutu, jangan asal taruh gitu ya. Ya. Kalau itu barangnya nggak bermutu, source-nya nggak bermutu, nanti hasilnya juga jadi nggak bermutu. Atau terlalu banyak. Kalau saya Ya. punya sedikit dari segalanya, itu akan fokus dengan sebaik. Jadi jangan sembarangan. Ya. So, kiri seperti saya bilang ada 3 bagian. Kiri ada sources. Ini sudah ada beberapa sources. Seperti saya bilang, langkah pertama dasar, tambah resources. Resources daripada Google Drive, daripada URLs, dari manapun. Yang penting resources. Yang bagian tengah ada chat. Saya bisa ngobrol dengan resources ini. And then bagian kanan ada studio. Studio itu tempat untuk outputs, results. Dan lihat bersama akan sebentar tentang audio podcast, slide decks, infographics. Ada sekarang 8 jenis media yang Anda bisa bikin. So, ini contoh. Kalau lihat, panduan mengajar makna Paskah bagi pelayanan anak dan keluarga. Ada articles dan ada bahan dan PDF daripada Banyak. kita. Banyak. Ada chat sampai diskusi. Sumber-sumber ini menegaskan bahwa seluruh elemen dalam Paskah pertama adalah bayangan dari penebusan yang dilakukan Yesus di Perjanjian Baru. Korban penggantian dan seterusnya ini bagian dari hasil. Oke? Dan di studio, ternyata sudah bikin, misalnya, kisah Paskah seorang raja dan seorang hakim. Dan mereka sudah bikin infografis, kabar gembira, dan seterusnya. Ada video, Paskah, makna sejati pada anak, dan Paskah, kisah dan iman anak. Semua ini dibikin dalam studio, bisa berdasar chat, mendalami bahan, dan ini adalah bahannya. Oke? Jadi yang paling kanan itu mengolah semua bahan untuk bentuk-bentuk atau format yang macam-macam ya. Mereka tidak pakai kata output atau hasil,
tapi studio. Berdasar bahan, saya bisa pakai infografis, slide deck, flashcards, quiz, mind map, audio overview. Oke? Ya, tadi Pak Jas juga tanya, jika terlanjur menginput data yang kurang baik, apakah bisa diedit? Bisa, Pak, tinggal di-uncheck aja. Sini ada check. Ya. So, saya bisa secara default, saya akan select semuanya. Tapi misalnya, saya hanya mau fokus kepada 2. Saya unklik semua, dan Ya. saya klik hanya kepada itu. Misalnya ada artikel bagus, dan saya mau bikin infografis hanya berdasar 2 artikel ini. Ya. Saya bisa itu. Saya juga bisa tahu catatan diri sendiri. Saya bisa daripada diskusi di chat atau di tempat Jadi lain, bahan baru. convert to source. Ya. Seperti yang ada sini, Yang ada di tengah bisa jadi saya source. bisa save notes, saya bisa simpan, tapi saya bisa juga convert to source. Nah, ini satu trik yang sangat bagus. Hasil sekarang ada bagian dari source. Ini contoh daripada satu mind map. Media belajar dari notebook LM. Nah, mind map ada fondasi atau akarnya bicara kepada anak tentang Terus, Jumat Agung. ya. Dan akan ada Yes. cabangnya yang besar, makna teologis, strategi penyampaian, metode kreatif di sekolah minggu, perencanaan. Dan khususnya di bawah makna teologis ada Ada konsep poin-poin kecil dosa, lagi. kematian Yesus, Lagi. kebangkitan Kristus, dan untuk kematian Yesus, Ada Yesus sempurna. sub-subnya lagi. Dan kau lihat, ini hanya satu down di satu cabang kecil daripada satu. And so ini mind map. Bagus sekali. Saya bisa bikin infografis. And buat infografis, dan ini satu trik yang penting. Saya kembali kepada sini. Kau lihat semua di studio, di samping kanannya, ada satu pensil. Seperti edit. Ya, Nah, fungsi edit. Ini yang terjadi, itu meng-customize. Ya. Saya bisa infografis tanpa itu. Tapi kalau saya mau mengganti bahasanya, kalau saya mau itu tidak hanya landscape, tapi portrait atau square. Square lebih Ya, gampang lebih di-share di custom. social media. Kalau enggak berarti defaultnya ya. Dan saya bisa punya detail. Saya bisa even mengubah style. Dan di sini saya bisa daripada warna atau saya buat infografis. So ingat fokus. Saya di prompt sini saya bisa mengfokuskan. So ini buat infografis tentang kisah Paskah dari Matius 28. Gunakan penggambaran tokoh-tokoh yang konsisten untuk menggambarkan cerita ini. Gunakan style children's storybook yang penuh warna. Wah, bagus sekali. Oke, yuk kita bahas topik penting ini. Gimana sih cara pakai AI untuk pelayanan dan pertumbuhan rohani? Banyak yang bertanya-tanya nih, AI itu sebenarnya alat bantu atau malah jadi jalan pintas yang bahaya? Nah, bahaya utamanya adalah saat kita pakai AI untuk menghindari proses spiritual yang seharusnya kita jalani. Jadi ada 2 jalan kan? Satu pola yang nggak sehat, dan satu lagi cara yang jauh lebih baik. Intinya begini, AI itu harusnya jadi pendukung. Dia partner kita, bukan pengganti diri kita. Oke, sekarang gimana praktiknya? Kita mulai dari studi Alkitab pribadi dulu ya. Perhatiin deh, AI itu cuma ada di tengah. Dia bantu, bukan mengambil alih prosesnya dari awal. Prinsip yang sama juga berlaku loh buat persiapan khotbah atau saat kita mau mengajar. Di sini, AI itu kayak asisten riset. Dia bantu cari bahan. Tapi, pendeta tetap yang berdoa dan merenung. Nah, ini juga bisa kita terapkan waktu kita memimpin orang lain, misalnya di kelompok kecil. AI bantu urusan teknis, jadi pemimpin bisa lebih fokus ke orangnya, bukan cuma sibuk sama materi. Dan ini keren banget, AI bisa bikin pelayanan kita lebih efektif dan menjangkau lebih banyak orang. Ini bukan soal males ya, tapi justru pakai alat untuk membuat konten lebih mudah diakses oleh semua orang. Jadi, kalau kita simpulkan, semuanya ini mengerucut ke 3 aturan sederhana yang penting banget. Nah, perbandingan ini jelas banget kan? Ini bisa jadi panduan yang kuat buat kita sehari-hari. Ini jadi pengingat buat kita semua. Teknologi memang bisa mempercepat, tapi pertumbuhan rohani itu butuh proses. Oke, so kurang lebih sekarang kami akan lihat penggunaan seperti apa. Nah, itu berarti giliran yang berikut. Effie, saya akan stop share dan kami akan lihat Effie akan cerita tentang hari liburan dia, Sabda dan seluruh staff.
Apa yang tugas yang diberi kepada staf Sabda liburan ini? Seharusnya libur, tetapi dikerjakan. Iya, seharusnya libur, tapi kita malah dapat PR nih ya. Seperti Ya, apa? tapi memang ini satu kebiasaan dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Setiap kami libur Natal, libur panjang, libur Natal dan Tahun Baru, setiap kali kami masuk kantor kembali. Ya, jadi ini cara yang fun sih menurut saya. Dalam slide berikutnya kita bisa lihat ya, ada catatan penting ketika kami melakukan satu sharing libur Natal Tahun Baru staf Sabda ala Notebook LM ini. Yang pasti ketika membuatnya ini ada sesuatu yang fun menurut saya sendiri ya. Tapi dari sharing teman-teman gitu sih ya. Ya, membuat kami bisa melihat liburan kami menjadi liburan yang punya nilai dan memberikan banyak pelajaran. Dan tadi seperti disebutkan oleh Pak Max, ketika kami membuat catatan atau sharing dengan Notebook LM ini, kami membutuhkan, walaupun itu hanya cerita liburan ya, tetapi juga sangat membutuhkan sumber dan resources penunjang. Apa yang kami lakukan ya dari sharing staff, kami membuat catatan harian, membuat jurnal perjalanan liburan kami, bahkan ada yang hanya membuat kalender kegiatan, ada yang sampai membuat cerita juga ya dari liburan mereka. Lalu ada juga yang membuat dalam bentuk blog, lalu juga ada yang menambahkan beberapa artikel. Lalu tadi seperti yang Pak Max sampaikan, kami juga memanfaatkan bagian pertanyaan-pertanyaan ya berdasarkan sumber-sumber kami dari Notebook LM ini, dan juga teman-teman juga berlatih prompting untuk memanfaatkan Notebook LM ini, dan masih banyak sumber lainnya juga yang digunakan. Nah, tetapi dari sumber-sumber itu kami juga punya tujuan yang jelas ya, kenapa kami mau membuat Notebook LM ini ya. Ini supaya menjadi jelas ya, kami juga ingin menyampaikan cerita liburan kami dan ingin memastikan bahwa dari liburan itu kami punya pelajaran baru dan pelajaran penting yang bisa kami bagikan ya, untuk menambah nilai juga dalam hidup orang lain, bukan untuk diri kami sendiri. Lalu juga satu hal yang sangat penting dari liburan kami adalah apa yang kami pelajari tentang Allah selama masa liburan. Pastinya dalam masa liburan supaya tidak terbuang percuma ya, kami bisa lebih mengenal Allah lagi, dan hasilnya wow gitu ya. Kami bisa menikmati sharing liburan yang berbeda, walaupun tidak bisa disangkal jadi lebih lama sih sebenarnya ya, tapi nggak terlalu kerasa ya, karena bisa melihat visual-visual yang sangat menarik ya, sering liburan yang berbeda dan banyak ya, saya sendiri dapat mengubah cara pandang saya tentang liburan khususnya sebagai orang percaya, dan ini bisa menjadi satu ide yang sangat baik juga untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dalam slide selanjutnya ini sudah kami tayangkan, sudah kami pasang juga di blog Sabda, silakan nanti bisa diakses ya, liburan Natal Staf Sabda, dan di dalamnya juga sudah ada link untuk menuju semua sharing liburan kami. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian juga semangat ya dengan sharing liburan dari staf Yayasan Lembaga Sabda. Apa sih yang dilakukan oleh staf Yayasan Lembaga Sabda ya? Nah, ini kami membuat halaman-halaman tadi seperti yang Pak Max sampaikan ya. Hasil kami menyampaikan catatan harian kami atau kalender kegiatan kami, atau mungkin ada sumber-sumber yang ditambahkan, lalu ada percakapan pertanyaan-pertanyaan juga di bagian tengah itu ya, tanya jawab dengan Notebook LM-nya ya. Lalu juga kami juga menambahkan catatan-catatan yang penting ya dan sebagainya, itu dari hasil liburan kami. Jadi liburannya produktif sekali ya kalau dilihat dari sini ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, lalu setelah itu jadilah ya dari semua yang sudah kami buat ini ya, jadilah ya, ini contoh aja ya, sharing dari rekan saya Melisa, infografis perjalanan akhir tahun 2025 ya, bicara tentang mulai tanggal 25 Desember 26, karena liburannya kan sampai tanggal 4 Januari ya. Jadi setiap tanggal itu ada. Ini berdasarkan tadi yang sudah dimasukkan ya, catatan harian, kalender kegiatan dan sebagainya. Ini bentuk satu infografis. Lalu ada dari rekan saya Santi membagikan dalam bentuk slide deck gitu ya. Nah, ini bagaimana, ini dia pilih pakai bahasa Inggris, katanya kalau pakai bahasa Inggris lebih dapet liburan sharingnya lebih ngena gitu ya. Jadi dia pilih karena bisa dipilih bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya di dalam pilihan kita di Notebook LM itu. Dan ini ada 10 slide sebenarnya ya, tapi saya masukkan 4 aja, ini contoh ya. Dan masih banyak lagi. Nah, semua nanti bisa didapatkan ya tadi di dalam Google Drive, bisa diakses perjalanan liburan kami. Lebih banyak menggunakan video Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan menariknya tidak hanya sekali kami, ada yang bilang sekali sih, tetapi ada yang berkali-kali, sehingga sampai bisa mendapatkan memang betul-betul sharing liburan yang pas sesuai dengan cerita dari teman-teman sendiri. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Videos Ya, ya. ya, 20 videos. Wow, sebanyak itu.
Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu saudara sekalian? Punya cerita tentang Allah dalam hidup Bapak Ibu, punya kegiatan pelayanan dalam gereja, ada kalender-kalender kegiatan, punya sejarah gereja dan pelayanan, dan punya banyak sumber lainnya. Semua juga bisa dilakukan ya ketika kita belajar Notebook LM ini untuk pelayanan. Hal sekecil apapun dalam hidup kita, sumber apapun dalam hidup kita ya, kita bisa bagikan untuk semua generasi ya. Kita mulai dari yang ringan dulu untuk belajar. Nah, sekarang ya teman-teman saya akan melanjutkan hal yang lebih bagus lagi yang dapat digunakan dalam pelayanan sebagai insight untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Gimana Pak Max? Bagus sekali. Wow. Mungkin saya harus ikut sabda untuk bisa libur dan nikmati seperti itu. Lebih lagi saya punya skill untuk yang saya nikmati dibagi ke teman-teman. Dan Iya. ternyata berarti sekarang hampir semua tim sabda ada tanda kutip ahli AI. And lebih daripada itu punya GPT sendiri. And sekarang ahli untuk bikin videos. Wow. Notebook LM sangat menolong mereka Nah, ini, untuk ya. konteksnya Ya. di-share. Nah, ini ada Pak Robert tanya, bagaimana cara mendapatkan sumber yang benar dan berkualitas untuk kita pelajari di Notebook LM? Harus baca banyak, Pak. Sumber-sumber itu harus dibaca dulu, nggak cuman asal lihat judul terus langsung dimasukkan ya. Itu bedanya, maksudnya Notebook LM itu bukan untuk orang yang malas baca. Harus yang senang mikir dan senang baca. Jadi baca dulu bahannya bagus baru dimasukkan. Jadi bukan Pakai sumber kira-kira yang bisa dipercaya dan berkualitas. harus dibaca, Pak. Nggak tahu itu bagus atau tidak. Bisa pakai sumber. Kalau saya ambil sesuatu dari sabda atau saya ambil sesuatu acak daripada internet, kemungkinan saya bisa percaya sumbernya. Kalau saya Ya. pakai bahan, nah ini sangat-sangat penting. Kualitas bahan menentukan apa yang Notebook LM bisa lakukan. Dan Anda sudah lihat, tidak harus yang bahan profesional. Ini salah satu ada journal dari harian daripada waktu liburan. Tergantung Journal tujuannya. harian ya, Ya. bisa bikin sesuatu yang bagus. Ada satu yang hanya peta perjalanan. Mereka lakukan apa di sini, beberapa foto, semua masuk, ada lain-lain. And so, dalam teori, apapun yang Anda masuk bisa. Kualitas Punya lebih baik kualitas. akan hasil yang lebih baik. Ya, Tapi harus dibaca dulu sih kalau menurut saya. Nah. Sarannya harus baca dulu. Kalau nggak tahu itu bahan bagus atau tidak bagus. saya bilang dengan cara yang beda, karena sering tidak bisa baca, tetapi mungkin ada sumber yang saya tidak tahu. Saya bisa masuk itu kepada Notebook LM, saya akan tanya Ini untuk sumber bagus tak? ringkaskan, saya lihat, dan saya baca, itu ada referensi, itu bilang ini garis besar, ini poin utama, ini pelajaran utama, saya akan berdiskusi dengan bahan itu. Setelah itu saya mikir, nah ini tidak cocok. Saya bisa menghapuskan atau keluarkan di uncheck daripada sources Ya. and bye-bye bahan. Dan Ya. ini alat untuk research. Ini alat untuk belajar, dan berdasar itu saya bisa tahu apapun. Ya. Tak berarti semuanya ada berkualitas. Saya bisa pakai ini untuk tahu mana yang kualitas dan tidak. Sama dengan cerita daripada liburan, ada yang bagus, tidak? Dan saya tahu ada satu dua orang yang, bagian ini saya tidak mau muncul di dalam yang video atau dalam bahanku. Ya. So ya, oke, lanjut. Ya, selamat siang Pak Max dan juga Bu Yulia dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, untuk use case yang kedua ini, temanya tentang Sunday School. Ya, untuk topik yang saya angkat itu panggilan menjadi guru sekolah minggu. Mengapa saya pilih topik ini? Karena menurut saya topik ini tuh sangat penting, timeless dan juga tetap relevan gitu ya. Cuman di dalam menggunakan Notebook LM ini, yang harus kita ingat ya, yang penting gitu ya. Notebook LM ini kan hanya alat gitu ya, dan juga asisten kita. Jadi bukan pengganti guru sekolah minggu gitu ya. Lalu juga kalau kita melihat pengalaman guru sekolah minggu dalam menyiapkan bahan mengajar gitu yang butuh waktu, harus bisa jadi juga melelahkan gitu ya. Notebook LM ini akan bisa menjadi second brain gitu ya untuk menolong kita mengolah berbagai sumber referensi terpilih dan pastinya juga harus memiliki prinsip-prinsip Alkitab gitu ya. Ya, lalu juga dengan alat ini ya, dengan Notebook LM ini, dia itu bekerja berdasarkan sumber-sumber bahan yang sudah kita pilih tadi. Jadi pastinya hasilnya juga tidak akan mengarang bebas gitu ya, pasti akan akurat dan
juga yang harus kita ingat ya, jangan lupa kita harus punya skill prompting yang efektif gitu ya. Jadi kita akan bisa melakukan interaksi nantinya itu juga dengan baik juga. Ya, lalu untuk bahan-bahan yang saya pakai di dalam notebook LM kali ini, ada 10 lebih artikel ya, yang ini saya ambil dari situs pepak.sabda.org tentang panggilan pelayanan guru sekolah minggu gitu ya, dan juga beberapa topik terkait. Lalu juga bahan-bahan dari modul pengenalan sekolah minggu. Lalu juga ada beberapa video dari seminar, terutama bertema pelayanan anak dan juga hal-hal seputar itu. Ya, untuk prosesnya sendiri, Bapak Ibu Saudara, jadi untuk yang bagian pertama gitu ya, untuk persiapan ya, itu pasti juga menambahkan ya tadi untuk berbagai bahan yang sudah saya siapkan. Lalu yang kedua terkait interaksi, saya lakukan chat ya, ngobrol gitu ya. Pastinya tujuannya untuk apa? Memperdalam materi dan juga untuk bisa mengembangkan sesuai dengan bahan-bahan yang sudah tersedia. Lalu berikutnya akan masuk ke bagian tahap studio. Nah, di bagian tahap studio ini sangat menarik juga ya. Jadi selain bisa ngobrol, lalu kita akan bisa ini memberikan satu instruksi juga ya di dalam studio ini. Jadi nanti hasil atau bentuk fisik yang kita inginkan itu akan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi di sini saya membuat ada infografik, 2 jenis infografik. Yang pertama tentang panggilan menjadi guru sekolah minggu, tugas guru sekolah minggu, lalu ada satu video juga. Ya, berikut hasilnya Bapak Ibu Saudara ya. Untuk infografik pertama, panggilan menjadi guru sekolah minggu. Jadi saya memberikan detail-detail gitu ya di dalam promptnya, baik itu terkait background, warnanya harus ceria, termasuk jenis fontnya, dan juga gambar atau icon supaya bisa sesuai dengan bagian yang sedang dibahas. Dan hasilnya saya puas dengan hasilnya, sesuai dengan yang saya inginkan. Lalu untuk infografik yang kedua, ini tentang tugas guru sekolah minggu. Ini sebenarnya promptnya hampir mirip ya, cuman saya sedikit kembangkan ya. Jadi untuk judulnya pasti juga ada perubahan, lalu jenis fontnya saya juga cari yang lain gitu ya supaya lebih bervariasi. Dan untuk yang infografik kedua ini terus terang ada bagian yang sebenarnya kurang puas gitu ya, terutama di bagian penulisan gitu. Ini sangat terlihat jelas di era digital gitu. Harusnya sih pada era digital gitu ya. Jadi memang bagian kedua ini akan bisa lebih baik lagi, jadi perlu generate ulang gitu ya sebenarnya untuk beberapa bagian. Tapi ya secara besar itu saya cukup puas juga dengan yang infografik kedua. Ya, lalu untuk video ini sama, saya memberikan detail-detail gitu ya di dalam promptnya terkait durasinya 2-3 menit gitu ya, tapi pada faktanya hasilnya 3 menit lebih gitu ya. Terus juga suaranya harus jelas, bersemangat gitu ya, dan juga tampilkan icon atau gambarnya pun harus sesuai dengan bagian yang sedang dibahas. Ya, kita akan simak bersama ya untuk videonya. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang spesial banget, yang mungkin deket banget sama pengalaman kita semua, yaitu panggilan untuk jadi guru sekolah minggu. Yuk kita langsung mulai. Sering banget kan kita dengar anggapan ini? Seolah-olah pelayanan guru sekolah minggu itu cuma sekedar ya layanan penitipan anak, cuma buat jagain anak-anak supaya orang tuanya bisa ibadah dengan tenang. Tapi apa iya cuma sesederhana itu? Dan jujur aja, kenyataannya di lapangan tuh seringkali ya gitu. Banyak guru sekolah minggu yang merasa berjuang sendirian. Sumber dayanya terbatas, dukungan dari jemaat kadang kurang terasa, dan seringkali dianggap ini hanyalah pelayanan sampingan. Ini realita yang pahit, tapi perlu kita akui. Tapi, tunggu dulu. Coba deh kita geser sedikit cara pandang kita. Menjadi guru sekolah minggu itu bukan karena kebetulan, bukan karena kecelakaan atau wah karena nggak ada pilihan lain. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah panggilan surgawi. Nah, ini dia fondasi utamanya teman-teman. Ayat ini menegaskan semuanya. Panggilan ini datangnya langsung dari Tuhan. Dia yang memilih, Dia yang menunjuk, dan Dia juga yang menempatkan kita di posisi ini untuk sebuah tujuan yang besar. Jadi apa sih artinya panggilan surgawi itu? Intinya gini, kita tuh dipilih secara sengaja, secara personal oleh Sang Pencipta sendiri. Ini adalah sebuah kehormatan dan kepercayaan yang luar biasa yang dititipkan langsung dari surga untuk kita kerjakan di dunia. Nah, karena panggilannya dari surga, tanggung jawabnya juga, wow, bukan main-main. Ini adalah sebuah tugas yang sangat mulia, tapi sekaligus penuh dengan tantangan. Ayat ini jadi pengingat buat kita semua. Ada standar yang tinggi banget dalam mengajar firman Tuhan.
Coba bayangin, apa yang kita ajarkan, apa yang kita tanamkan di hati anak-anak, itu akan membentuk iman mereka seumur hidup. Ini benar-benar tanggung jawab kekal yang sangat besar di hadapan Tuhan. Kekuatan terbesar kita itu kadang datangnya dari kerapuhan kita loh. Ada sebuah cerita tentang seorang guru yang hampir menyerah. Anak-anak di kelasnya susah diatur, bahkan kasar. Tapi kemudian dia dapat nasihat untuk menceritakan perjuangannya sendiri. Dan tahu apa yang terjadi? Saat dia membuka hatinya, menceritakan kesulitannya, saat itulah dia justru bisa menyentuh hati anak-anak itu. Momen itu jadi pagi terindah dalam pelayanannya. Ini bukti kalau kejujuran dan keterbukaan itu kuncinya. Jadi kalau Tuhan yang memanggil, dia juga dong yang bakal melengkapi. Terus kualitas hati seperti apa sih yang Tuhan bentuk dalam diri seorang guru sekolah minggu? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini bukan soal kita harus jadi orang sempurna ya. Sama sekali bukan. Tuhan tuh nggak cari yang serba bisa, tapi dia cari hati yang mau dibentuk olehnya. Semuanya itu dimulai dari hati yang baru, yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Dari situ baru deh mengalir ketaatan, kasih, kerendahan hati untuk terus belajar dan akhirnya sebuah hidup yang bisa jadi teladan. Tuhan sendiri yang akan mengerjakan itu semua di dalam diri kita. Oke, setelah kita tahu betapa dalamnya panggilan ini, betapa besarnya tanggung jawabnya, terus gimana kita harus meresponnya? Jawabannya sebenarnya simple, tapi powerful banget. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Jangan pernah lupa teman-teman, masa depan gereja itu ada di tangan Anda. Benih iman yang Anda tabur setiap hari Minggu di kelas-kelas kecil itu, suatu hari nanti akan tumbuh menjadi pilar-pilar gereja yang kokoh. Anda sedang membentuk generasi penerus. Jadi, untuk semua guru sekolah minggu yang hebat di luar sana, jangan pernah kecil hati ya. Apa yang kalian lakukan mungkin nggak selalu terlihat oleh banyak orang, tapi nilainya kekal di mata Tuhan. Penuhi panggilanmu dengan penuh tanggung jawab dan sukacita, karena pekerjaanmu itu punya nilai yang abadi. Terus semangat! Ya, semoga Use Case 2 ini dapat menginspirasi Bapak Ibu Saudara semuanya ya untuk bisa tetap melakukan panggilan Tuhan sebagai guru sekolah minggu dan semakin kreatif di dalam melayani Tuhan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Excellent. Yang berikut silakan dan saya bisa bilang, wow, ini Ya. sangat menolong Santi dalam pelayanannya, dalam persiapan bahan, dan lebih daripada itu saya bisa bilang hasil. Tidak hasil yang ngawur. Ada orang yang tanya bagaimana bisa menjamin ini bukan halusinasi atau sesuatu yang salah. Well, itu berdasar darimu, Ya. darimu yang tidak benar atau baik atau itu tidak akan lebih daripada yang you sampaikan. Nah, ada orang yang frustrasi karena ini tidak seperti GPT yang lain yang bisa ambil dari mana-mana. Tapi kalau you punya bahan yang berkualitas, misalnya untuk pasca, akan ada hasil. Silakan Ido. Ya, saya akan share tentang bagaimana kita membuat bahan-bahan terkait tentang persiapan Paskah gitu Bapak Ibu ya. Dan ini saya akan tunjukkan beberapa hal yang mungkin bisa menolong Bapak Ibu dalam membuatnya. Nah, ini adalah satu hal yang menurut saya tuh sering banget orang bingung gitu tentang bagaimana membuat tampilan visual, karakter dan tone yang sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya selalu memberikan tips kepada para peserta roadshow, misalnya roadshow di tempat-tempat di gereja-gereja maupun di tempat-tempat lainnya, untuk mereka mengenali hal-hal atau istilah-istilah yang terkait dengan misalnya gambar, misalnya video, misalnya suara gitu ya, untuk bisa membuat hasil dari notebook LM maupun dari AI tools yang lain untuk lebih sesuai gitu ya. Nah, setelah itu kita juga perlu mengkombinasikan beberapa jenis istilah itu. Kalau kita misalnya mau bikin gambar dengan suara atau dengan penjelasan video gitu, kita perlu mengkombinasikan beberapa istilah. Itu bisa menolong kita membuat bahan-bahan yang lebih dekat gitu ya, bukan exact sama persis dengan apa yang kita mau, tapi lebih dekat dengan apa yang kita butuhkan dalam pelayanan kita. Kemudian yang terakhir ini juga saya belajar dari teman juga, kita perlu pakai keyword yang tepat gitu ya, untuk mengontrol konteks dari konten yang kita buat. Misalnya kita bikin tentang malam perjamuan terakhir, itu orang-orang itu mungkin berusia sekitar 30-an tahun dan sebagainya. Jadi konteksnya itu nggak keluar gitu dari yang kita inginkan gitu ya. Oke, kita lihat ini beberapa tips tentang tampilan visual misalnya. Ada tentang bagaimana kita membuat gambar-gambar yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi teknik visualnya seperti apa? Kita minta mereka untuk bikin gambar dengan style digital painting, watercolor, tekstur crayon kalau buat anak-anak gitu ya. Untuk pakai media campuran dan sebagainya macam gitu. Jadi bisa menolong kita untuk
menyampaikan cerita itu dengan lebih baik begitu. Ini juga tone suara, ini juga sangat menolong untuk kita bikin video misalnya atau audio. Jadi kalau kita mau sampaikan tentang penyampaian Tuhan Yesus misalnya, kita nggak mungkin pakai moodnya yang cerah atau hangat begitu ya. Dan kita bisa pakai yang gelap, dramatis atau epic gitu untuk menolong menyampaikan ceritanya. Kemudian berikutnya ini adalah karakter suara yang perasaan dominan dalam suara yang muncul dari audio kita. Kayak misalnya kayak ini hampir mirip ya dengan yang tadi ya, dengan tone-nya gitu ya. Tapi di sini mungkin lebih pada karakter suaranya itu sendiri, bukan dari nada suaranya gitu, untuk bisa menyampaikan pesan yang kita sampaikan. Nah, ini adalah keywords yang kalau kita pengen bikin tentang Paskah misalnya, ini adalah keywords yang sangat baik gitu ya. Mungkin cantumkan dalam prompt untuk tetap mengacu pada hal-hal terkait Paskah, misalnya persiapan Paskah, Minggu Sengsara gitu ya, doa puasa, jalan menuju salib dan sebagainya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bikin, itu jangan cuma bikin buat cerita Paskah dari bla 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 untuk anak umur sekian tanpa ada penekanan poin-poin fokus-fokus yang perlu dibuat oleh AI itu sendiri gitu ya. Nah, ini adalah contoh prompt infografis yang saya buat di Notebook LM. Saya sampaikan di sini ada beberapa hal yang penting kayak misalnya menekanannya ya anak domba, penebusan ini tadi tentang keywordnya, kemudian gaya ilustrasi datar minimalis ini untuk artnya, clean line art, kemudian palet warna pastel hangat, ini juga bisa menolong untuk nanti bisa kasih buat orang-orang dari berbagai usia, karena tujuan saya adalah untuk jemaat gereja dan keluarga. Berikut adalah hasil yang diberikan oleh Notebook LM, Bapak Ibu sendiri bisa lihat warnanya pastel, kemudian juga jelas gitu ya. Situ ditampilkan anak domba Paskah yang sudah disembelih begitu, tapi tidak serem gitu, tidak mengerikan gitu, untuk bisa ditampilkan kepada seluruh anggota keluarga begitu ya. Dan ini cukup jelas menurut saya, cukup baik walaupun kita nanti ke depannya kalau misalnya kita belum bisa sampai yang kita butuhkan gitu ya. Kita perlu lagi bikin lagi promnya yang tadi di copy kemudian di enhance lagi untuk bisa jadi lebih baik gitu. Ini adalah slide deck yang saya buat untuk menciptakan Paskah gitu ya, dari Matius 26 ayat 17 sampai 29 tentang perjamuan terakhir. Jadi saya udah bilang bahwa di promptnya kita perlu berikan konteks ya. Kalau yang di poin kedua tuh saya tambahkan konteks, tokoh-tokohnya konsisten, usianya sekitar 30 tahun dengan ekspresif, emosional yang jelas dan sajikan berurutan dan kohesif gitu. Nah, ini saya buat dengan slide deck, walaupun slide deck itu dibuat untuk buat presentasi ya, tapi dia juga bisa bikin kayak semacam ilustrasi untuk anak-anak maupun untuk gereja atau remaja gitu ya. Berikut contohnya, ini adalah hasil dari Notebook LM, cukup jelas menurut saya di depan, ada judulnya, kemudian ada subjudulnya, sebuah refleksi visual berdasarkan Matius 26 ayat 17 dan 29. Kemudian ada gambar berikutnya, menunjukkan gambar-gambar yang menurut saya cocok gitu ya, meskipun harus dihitung lagi berapa jumlah muridnya yang ada di sini begitu. Kemudian ini gambarnya meskipun kelihatan seperti foto, tapi dia sebenarnya kayak gambarnya kayak digital painting gitu, masih ada. Dan Bapak Ibu kalau masih perhatikan tadi setiap slide itu punya ayatnya masing-masing. Kemudian ada juga cerita di bawahnya. Kayak ini berikut juga. Ini ada scripture text-nya, ada reflective narration-nya untuk menjangkarkan cerita itu visual ini pada visual Alkitab itu sendiri gitu ya. Oke, ini penutupnya dari slide deck tersebut. Ini menjelaskan kembali, menekankan kembali tentang anak domba Paskah yang kita bahas juga dalam persiapan Paskah ini. Nah, yang terakhir ini adalah contoh prompt video. Saya pakai beberapa bahan dari Sabda untuk membuat video ini. Jadi ini Bapak Ibu bisa pergi ke resource.sabda.org. Itu ada banyak banget bahan-bahan atau link-link yang menuju pada bahan-bahan Sabda yang terkait Paskah, atau ke situs paskah.sabda.org untuk dapat bahan-bahan ini. Jadi bahan-bahan itu kayak tadi disampaikan di depan, linknya bisa di-copy, dimasukkan di Notebook LM, ataupun kalau Bapak Ibu punya PDF-nya, masukkan saja ke Notebook LM sebagai source gitu ya. Oke, ini adalah hasilnya persiapan hati untuk Paskah, dan kita akan lihat sebentar lagi. Shalom teman-teman semua, sebentar lagi kita akan merayakan
Paskah. Dan di tengah semua persiapan yang mungkin sedang kita lakukan, terkadang kita lupa ya kalau yang paling penting itu sebetulnya bukan cuma perayaannya, tapi persiapan hati kita. Yuk kita gunakan momen ini untuk berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan makna penebusan Kristus. Anggap saja ini undangan untuk sebuah perjalanan ke dalam hati kita. Nah, ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan sama-sama. Jadi, mari kita jadikan beberapa menit ke depan ini bukan cuma untuk mendengar informasi, tapi untuk mengalami Paskah sebagai sebuah pengalaman iman yang betul-betul bisa mengubah kita. Oke, mari kita mulai selami ini lebih dalam. Supaya kita bisa sungguh-sungguh menghayati Paskah, kita itu perlu kembali ke akarnya. Memahami kenapa sih peristiwa ini jadi jantung dari iman kita? Dan ceritanya ternyata dimulai jauh sebelum Paskah yang pertama itu terjadi. Coba kita ingat lagi ya, di kitab Keluaran. Ada sebuah kisah yang sangat dramatis. Bangsa Israel saat itu ada dalam perbudakan. Lalu Tuhan memberi perintah. Sembelih seekor anak domba, lalu oleskan darahnya di ambang pintu rumah. Kenapa? Karena malam itu malaikat maut akan melewati Mesir. Tapi setiap rumah yang ditandai dengan darah itu akan dilewati. Dan semua yang ada di dalamnya diselamatkan. Nah, yang luar biasa di sini adalah bagaimana setiap detail dari Paskah yang lama itu ternyata sebuah bayangan yang menunjuk pada satu kenyataan yang lebih besar. Kebebasan fisik dari Mesir itu menjadi gambaran kebebasan rohani dari dosa. Anak domba yang tak bercela itu menunjuk pada Yesus yang sempurna. Dan darah yang menyelamatkan dari kematian fisik adalah bayangan dari darah Kristus yang menyelamatkan kita dari kematian kekal. Benar-benar sebuah gambaran yang sangat indah dan dalam ya. Dan Rasul Paulus seolah merangkum semuanya dengan begitu jelas. Kristus adalah penggenapannya. Dialah anak domba Paskah kita yang sejati yang dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya. Oke, setelah kita memahami betapa dalamnya makna Paskah ini, sekarang muncul pertanyaan praktis. Gimana caranya kita membagikan kebenaran ini kepada orang lain? Terutama dengan bahasa yang sederhana dan bisa dimengerti. Misalnya kepada anak-anak kita. Mungkin kadang terasa agak sulit ya untuk menjelaskan konsep penebusan, tapi mari kita pikirkan titik awalnya. Tanpa kita paham apa itu dosa, pengorbanan Kristus di Jumat Agung nanti akan kehilangan makna yang sesungguhnya. Kita bisa jelaskan bahwa dosa itu bukan cuma sekedar perbuatan salah yang kelihatan. Dosa itu juga sikap hati kita, sebuah kondisi yang menciptakan jurang pemisah antara kita manusia dengan Tuhan yang Maha Kudus. Dan inilah masalah mendasar kita semua. Dan disinilah inti dari kabar baik itu bersinar paling terang. Karena kasihnya yang begitu besar, Yesus satu-satunya yang tidak berdosa dengan rela mengambil tempat kita. Dia menanggung hukuman yang seharusnya jadi bagian kita, supaya jembatan antara kita dan Allah yang tadinya rusak bisa tersambung kembali. Jumat Agung memang terasa kelam, tapi ceritanya tidak berhenti di sana. Minggu Paskah adalah proklamasi kemenangan. Kristus telah bangkit, maut telah dikalahkan, kuasa dosa telah dipatahkan, dan melalui Dia, kita bisa kembali menjadi sahabat Allah. Inilah sumber sukacita kita yang sejati. Dan ini poin yang paling penting. Kebenaran Paskah itu bukan cuma untuk kita ketahui di kepala, tapi untuk dihidupi dalam setiap langkah kita. Pengetahuan ini harusnya membuahkan respons yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita. Ada banyak sekali cara loh untuk membuat makna Paskah ini jadi lebih hidup dan nyata, lebih dari sekedar ibadah di hari Minggu. Yuk kita lihat beberapa ide praktis yang bisa kita coba bersama keluarga atau di komunitas kita. Nah, aktivitas ini dengan luar biasa menggambarkan hati Kristus. Tepat sebelum penderitaannya, Yesus justru memberi teladan pelayanan. Melakukan ini di rumah bisa jadi pengingat yang sangat kuat. Ini bukan ritual kosong, tapi sebuah pelajaran tentang kerendahan hati, tentang panggilan kita untuk saling melayani dalam kasih. Tentu saja, ada banyak cara lain. Mungkin dengan membaca kisah Paskah secara dramatis bersama keluarga. Atau ambil waktu teduh untuk menulis jurnal pribadi. Bisa juga mengekspresikan syukur lewat seni, seperti melukis atau membuat puisi. Kuncinya adalah menemukan cara yang paling bermakna bagi Anda dan keluarga untuk terhubung kembali dengan inti kisah Paskah. Oke, sebagai penutup, mari kita ambil waktu sejenak untuk refleksi yang hening. Biarkan semua kebenaran yang sudah kita renungkan ini tidak hanya berhenti di pikiran, tapi betul-betul meresap ke dalam hati kita dan mengubah cara kita memandang hidup. Coba renungkan ini. Kalau kemenangan Kristus atas dosa dan maut itu nyata, betul-betul nyata, bagaimana hal itu mengubah cara Anda menjalani hidup? Hari ini, apa dampaknya bagi kekhawatiran dan pergumulan Anda?
kasihnya yang luar biasa itu mendorong kita untuk mengasihi juga. Coba pikirkan, siapa ya? Satu orang saja yang Tuhan taruh di hati Anda untuk Anda layani atau kasih secara nyata di minggu ini. Di tengah gelapnya Jumat Agung, selalu ada harapan akan kemenangan. Inilah pesan Paskah yang luar biasa. Ingatlah selalu, sekarang memang hari Jumat, tetapi hari Minggu akan datang. Semoga kebenaran ini memenuhi hati kita semua dengan pengharapan dan sukacita yang baru. Selamat mempersiapkan hati menyambut Paskah. Oke, itu dari saya Pak Max dan Bu Yulia. Selanjutnya akan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Okay, thank you. Very good. Wow, itu bikin Pasca lebih kaya dan saya tahu kalau ada anak-anak mereka jauh lebih senang dengar itu iya, pasti. daripada dengar saya. Tapi juga saya lihat beberapa hal yang lucu. Ternyata ada garpu dan sendok di Zaman itu. Nah, ini AI yang ciptakan dan otomatis sempurna, tapi sesuai dengan data yang ada. Visualisasi selalu ada interpretasi dan Ya. visualisasi dan otomatis baik atau benar. Ya, Tadi oke. sudah lihat video, sudah lihat slides, sudah lihat infografis. Sekarang kami akan lihat Tian. Ayo. Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Tian. Saya akan sedikit sharing terkait dengan use case yang keempat, itu youth learning gitu. Sebenarnya mungkin bagian awal ada beberapa tips yang tadi sebenarnya sudah Pak Max jelaskan gitu. Tapi yang perlu saya highlight itu terkait dengan bagaimana cara notebook LM ini mencari hubungannya gitu. Kalau tadi Pak Yudo bicara tentang kata kunci, tapi juga di notebook LM ini dia mencari hubungan antar kata kunci tersebut gitu. Jadi bukan hanya itu bergantung pada sumber yang kita berikan, tapi juga bergantung pada isi dari sumber tersebut gitu. Dan yang pasti untuk format outputnya banyak tadi sudah Pak Max jelaskan. Lalu yang saya jadi contoh ini sebenarnya dari Sabda Youth Learning Center. Itu sebenarnya satu grup diskusi yang diadakan setiap bulan. Spesifiknya itu untuk anak-anak muda. Jadi usia sekitaran 15 sampai 30 tahun, mereka tuh berdiskusi di sana dengan topik-topik yang kita tetapkan setiap bulannya gitu. Dan sampai sejauh ini itu sudah ada 10 yang dilakukan dari tahun lalu, Februari tahun lalu. Dan dari bahan-bahan ini, itu yang saya masukkan ke notebook LM itu adalah video materinya dan juga modul pembelajarannya. Nah, tips yang kedua itu terkait dengan penggunaan notebook LM ini sebenarnya jadi hal yang menarik untuk saya juga gitu. Jadi ketika membuat bahan brainstormingnya ataupun bahan luarannya, itu kita bisa menggunakan persona. Dalam hal ini itu bisa digunakan baik untuk youth, kita menjangkau teman-teman youth, ataupun ini untuk youth worker gitu, untuk pekerja para pemuda remaja pemimpinnya gitu, seperti itu. Nah, dari persona ini saya buat beberapa contohnya. Ini sebenarnya di bawah itu adalah custom prompt-nya. Jadi kalau tadi by default kan sebenarnya bisa tinggal diklik jadi infografis atau jadi slide deck gitu. Tapi untuk lebih spesifik, lebih fokus, itu bisa kita memberikan custom prompt. Tujuannya untuk memberikan catatan kepada AI apa yang harus di-highlight dan bagaimana keinginan kita outputnya itu mau seperti apa gitu. Di sini kalau untuk personanya untuk menjangkau teman-teman youth itu saya minta untuk buatkan 5 slide visual dari tadi 10 bahan tadi, 10 materi tadi itu dengan 5 slide yang benar-benar compact gitu. Dan saya minta juga di bagian akhir kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah itu ada pertanyaan refleksi gitu. Bagaimana itu bukan hanya dibaca tapi juga diterapkan. Nah, ada lagi yang kedua itu slide deck untuk youth worker. Sebenarnya yang menarik di sini adalah saya kasih prompt-nya itu saya minta 10 slide materi. Tapi AI memberikannya atau notebook LM memberikannya 12. Karena ada slide untuk judul sendiri dan slide untuk bagian penutup atau bagian akhir itu sendiri gitu. Jadi benar-benar melengkapi gitu. Apalagi untuk youth worker bagaimana mereka
bisa bukan hanya menjelaskan secara mendalam kepada teman-teman youth, tapi juga mereka sendiri, para pemimpin ini juga bisa atau boleh belajar terkait dengan materi-materi yang ada. Lalu ini adalah contoh video overview yang bagian brief, karena sebenarnya di notebook LM itu kan ada ketika video itu ada dua pilihan. Apakah itu mau sebagai penjelasan ataupun sebagai rangkuman. Nah, di sini saya pilih yang untuk youth itu adalah sebagai rangkuman, karena ini hanya sekitar 2 sampai 3 menit. Oke, langsung aja. Kita bakal bedah cara upgrade OS hidup lo. Pernah nggak sih ngerasa stuck? Kayak cuma muter-muter di situ aja, nggak ada progres? Lo pengen banget berubah, tapi kayaknya kok nggak gerak-gerak sama sekali ya? Apalagi rasanya semua orang kayak cuma nunjukin salah lo doang, baik di dunia nyata maupun online. Gimana kalau solusinya bukan factory reset, tapi upgrade OS total? Nah, ini bedanya. Reset itu coba hapus masa lalu. Kalau upgrade itu menebus masa lalu. Keren kan? Jadi hardware lo, masa lalu, sifat lo tetap sama, tapi software-nya, tujuan hidup lo bener-bener baru. Oke, teorinya keren. Sekarang, ayo kita install 3 fitur praktis buat hidup lo sehari-hari. Upgrade pertama, dan ini penting banget, scrollan lo. Tiap kali buka HP, lo punya pilihan, mau doom scrolling yang habisin energi atau holy scrolling yang ngebangun. Ini 3 langkah simple buat upgrade scrollan lo. Coba deh, pasang filter, jeda 3 detik, ganti 15 menit. Oke, upgrade kedua. Ini soal tujuan hidup atau purpose lo. Kata dunia, sukses itu kalau lo viral. Tapi OS yang baru ini ngasih definisi sukses yang beda banget. Misi lo itu nggak harus viral kok. Cukup lakuin hal-hal kecil ini dengan setia. Itu udah keren. Jadi, berhenti cari validasi dari dunia. Mulai hidup buat satu penonton aja. Lanjut, upgrade ketiga, dan ini krusial. Squad lo. Karena lo nggak bisa jalan sendirian. Dan kita perlu redefinisi gereja nih. Gereja itu bukan gedungnya, tapi ya kita, orang-orangnya. Cari komunitas yang bikin lo naik level, bukan yang malah narik lo ke bawah. Intinya, pertumbuhan yang beneran itu adanya di komunitas nyata, bukan cuma di dunia maya. Oke, 3 upgrade udah keinstall. Terus, gimana cara ngejalaninnya? Tuhan itu kayak GPS, dia nggak nunjukin seluruh peta, tapi cuma 5 meter ke depan. Nah, pertanyaannya, apa satu langkah kecil yang bisa lo ambil hari ini? Upgrade lo dimulai sekarang. Ya, ini untuk yang teman-teman youth gitu. Kalau kita lihat dari segi bahasa, dari segi penjelasannya itu kan cukup cepat gitu. Tapi memang dari audiensnya itu Gen Z itu memang menangkapnya juga ya seperti itu gitu. Dengan video yang ringkas dengan cepat itu mereka udah dapat intinya gitu. Lalu yang kedua ini sebagai bonus karena ini cukup panjang sebenarnya 7 menit gitu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu scan aja untuk sebagai bonusnya. Tapi ini saya tetapkan atau personanya itu target audiensnya adalah pengajar gitu. Jadi ini fokus bagaimana youth worker tuh bisa mengajari teman-teman youth yang ada gitu dengan materi yang tadi ada sekitar 10-an materi tersebut gitu. Lalu yang bagian terakhir ini sebenarnya sebagai proses belajar gitu. Tadi ada beberapa fase sebelum sebenarnya yang dilalui, baik itu fase kurasi, fase prompting, itu ketika kita menetapkan atau menjelaskan kepada AI apa sih yang kita mau gitu, apa sih hal penting yang ingin kita highlight di video ataupun di slide deck tersebut, dan juga ada fase verifikasi, bagaimana kita berpikir kritis, apakah bahan yang kita berikan itu sudah cukup ataukah ada yang dikurangi atau ada yang ditambahkan gitu. Dan di situ juga sebenarnya jadi satu pembelajaran gitu, bagaimana kita menyadari pengetahuan kita sudah sejauh mana gitu, dan juga menyadari data yang kita punya atau yang kita berikan ke AI itu apakah sudah cukup ataukah belum gitu. Dan yang terakhir sebenarnya fase editing atau custom gitu. Di sini kreativitas benar-benar dibutuhkan gitu, bukan hanya sekedar pilih template video klik selesai gitu, tapi di mana di sini kita melakukan editing ataupun custom prompt ataupun beberapa highlight yang kita ingin berikan sebagai hasil luarannya atau hasil outputnya. Mungkin demikian yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Slide ini dan terus. juga Ibu Yulia.
Tapi jangan diturunkan Oke. slide ini. Saya lihat dalam slide ini dan ini tips and tricks dan yang diomong di awal. Ada bagian bahan, kurasi. Pilih bahan yang baik itu jadi knowledge base atau my data. And berdasar itu. And setelah itu prompting. Ingat fokus. Kalau saya bisa prompt, saya bisa tanya, saya bisa diskusi bersama bahan itu sampai pikiran kritis. Jangan hanya passive. Ada bahan, ada hasil, tapi interaksi. Termasuk mikir kritis dan verifikasi. Dan setelah itu, ini omong tentang the gap. The gap itu tentang metacognition. Mikirkan, jangan hanya disampaikan as is, tetapi bisa dikustomisasi, bisa diedit. Sudah lihat daripada data yang sama, Tian bikin satu untuk youth, satu untuk yang mengajar mereka, untuk youth worker. And bisa dengan mikir bagaimana saya untuk audience ini dengan bentuk ini. And ini daripada bahannya ada gap. Bagaimana saya share dan ekspresi ini kepada yang orang lain. Apakah ada bahan yang kurang? Sekarang saya tambah, setelah itu saya edit dan customize. Ini menangkap dengan baik proses kiri, sumber, tengah bergumulan, kanan, ekspresi dengan customisasi. Silakan Meli, lanjut. Terima kasih Tian. Ya. Meli ada? Good. Halo, Pak Mak, Ibu Yulia. Ya. Selamat siang semuanya. Ya, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan untuk use case yang kelima, secara khusus untuk notebook LM dalam pelayanan Bible Study. Ya, ini adalah salah satu contoh yang akan saya berikan bagaimana Bible Study iman. Yang ini sudah salah satu yang saya kerjakan dalam proyek saya di PA21. Ya, untuk langkah awal atau tips awal bagaimana notebook LM ini sebagai asisten untuk kita riset pelayanan kita. Jadi bukan hanya notebook LM itu menyediakan bahan, tapi notebook LM itu menjadi asisten untuk kita bisa riset atau langkah-langkah dan juga bahan-bahan untuk kita bisa pendalaman Alkitab. Dan bagaimana kalau kita studi Alkitab itu kita harus yang lebih banyak untuk membaca, harus lebih banyak yang kita yang lebih tahu. Jadi bukan AI-nya yang ber-PA atau kita, tapi kita yang ber-PA. Dan dari langkah-langkah ini yang menjadi fokus utamanya bagaimana proses kita memahami teks Alkitabnya, bukan hanya hasilnya, tapi kita benar-benar memahami teks Alkitabnya. Dan juga menariknya notebook LM membantu kita berinteraksi lebih dalam dengan resources atau bahan-bahan yang kita punya. Nah, untuk langkah-langkah sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan di pertama, ada 3 bagian. Bagian kiri, itu resource kita, bagian tengah chat, dan bagian 3 itu studio. Untuk bahan-bahannya sendiri, ini saya input bahan-bahan terkait iman, kurang lebih ada 12 bahan. Nah, yang perlu dipastikan terkait bahan-bahan ini, Bapak Ibu harus memastikan bahan-bahan itu terpercaya. Jangan salah, karena notebook LM ketika kita berdiskusi, notebook LM akan berikan sesuai dengan bahan-bahan yang kita punya. Jadi kalau kita memberikan bahan-bahan yang salah, kita juga bisa mempelajari hal-hal yang salah. Maka penting untuk kita bisa kurasi bahan-bahan yang terpercaya untuk kita bisa pelajari lagi lebih dalam. Kemudian di bagian kedua, ini adalah chat kita atau diskusi kita dengan notebook LM terkait bahan-bahan kita. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya berikan, tapi Bapak Ibu tidak perlu berpatokan dengan ini. Bapak Ibu bisa explore lagi lebih banyak terkait apa yang Bapak Ibu ingin dalami. Jadi inilah proses di mana kita mendalami Alkitabnya. Jadi bukan hanya kita terima pasif apa yang dari AI, tapi bagaimana kita ingin mengerti lagi lebih dalam. Kita ingin lagi explore lebih dalam. Tentunya Bapak Ibu bisa gunakan prompt yang baik, yang efektif untuk bisa berdiskusi dengan AI, supaya kita juga mendapatkan hasil yang baik dan bagaimana kita juga bisa mendalami materi pendalaman Alkitab yang kita inginkan. Dan yang menariknya Bapak Ibu, di bagian sebelah kanan itu di studio. Nah, kalau kita lihat ada satu yang menarik perhatian saya, bagaimana di sini ada kuis. Nah, kalau kita lihat selain yang teman-teman dijelaskan sebelumnya, ada infografis, slide deck, video, dan lain sebagainya, tapi di sini juga ada kuis. Nah, ini menarik untuk Bapak Ibu bisa jadikan bahan atau games ketika kelompok PA, dan juga Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai bahan untuk Bapak Ibu mengerti
apakah saya sudah memahami materi yang sudah saya diskusikan dengan AI? Apakah saya memahami pendalaman Alkitab saya? Nah, ini jadi salah satu untuk kita bisa cek ya, apakah benar-benar saya memahami dari kuis-kuis yang disediakan oleh Notebook LM sesuai dengan bahan atau diskusi yang kita berikan. Dan selain kuis, ini saya juga membuat infografisnya. Ini sudah ada di situs PA21 edisi 96 Januari ini. Nah, ini adalah infografis yang saya buat terkait apa arti iman dalam Alkitab. Nah, ini saya akan jelasin bagaimana saya memberikan detail-detail atau highlight-highlight yang ingin saya sampaikan dalam infografis ini. Nah, ini adalah generate saya yang kedua, karena yang pertama kurang sesuai, jadi saya lebih detailkan lagi. Saya maunya judulnya arti iman dalam Alkitab dan lain sebagainya. Dan saya berikan juga detail-detail terkait gambar yang saya inginkan, suasananya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak hanya itu Bapak Ibu juga bisa buat lagi sesuai dengan konteks atau batasan yang Bapak Ibu inginkan untuk suatu infografis. Ini saya coba untuk dengan suasana yang berbeda, ini saya buat dari Lego, tapi batasannya atau fokus dari infografis ini dari bahasa Yunani iman atau pistis ini. Jadi hanya sebatas hasil diskusi terkait pistis dan juga dijadikan generate infografis. Ya, kiranya dari cara atau step-step dari setiap yang kita pelajari terkait ini bukan berarti kita tidak belajar dengan apa yang dihasilkan AI, tapi yang menjadi poin utama prosesnya bagaimana kita benar-benar memahami, benar-benar mengerti isi teks gitu. Jadi bukan hanya hasil instan yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita benar-benar memahaminya. Dan ya, yang paling penting bagaimana Bapak Ibu bisa terapkanlah cara-cara ini, langkah-langkah ini untuk kebutuhan Bapak Ibu pelayanan. Kiranya bisa memberkati hasil sharing dari saya kembalikan ke Pak Mat dan juga Ibu. Terima kasih, dan untuk seperti Bu Yulia yang tidak suka style Lego, itu bisa Bukan tidak dibikin suka. dengan style yang lain, dan itu tergantung. Dan kalau mau dibikin dengan bahasa yang lebih sederhana untuk anak atau yang style yang lain, ya. tetapi ini 100% customizable. Anda bisa sesuai dengan tujuan, dengan audience, dan dengan bahan yang Anda sudah masukkan. Seperti dia menunjukkan, studi Alkitab bisa dengan baik. Sekarang Bu Yulia, gimana dengan story Alkitab? Ini sebenarnya use cases untuk bagaimana bercerita. Banyak guru sekolah minggu tidak tahu bagaimana bercerita dengan baik. Ya. Jadi ini bukan teori tentang Bible storytelling, tapi praktek Bible storytelling. Jadi di situ saya bikinkan infografisnya, lalu ada suara. Oke, kita semua mungkin udah pernah dengar cerita ini ya kan? Kisah Yesus meredakan angin ribut. Betul. Waktu kecil ini cerita favorit lah di sekolah minggu. Nah itu dia, tapi kalau kita baca lagi sebagai orang dewasa, rasanya ada sesuatu yang lebih dalam, yang baru kena sekarang gitu. Tepat sekali. Karena cerita ini tuh lebih dari sekedar demonstrasi kekuatan. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan yang sering banget kita punya saat hidup lagi kacau. Pertanyaan apa tuh? Di mana Tuhan waktu badai datang? Dan apa dia beneran peduli? Wow, oke. Nah, biar kita semua ada di halaman yang sama, gimana kalau kita coba hidupkan lagi momen itu? Coba bayangkan Anda ada di perahu itu. Oke, ayo. Malam mulai turun. Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau naik perahu. Awalnya semua tenang. Tiba-tiba taufan dahsyat mengamuk. Bukan angin biasa ya, ini badai yang bikin nelayan paling jago pun, panik. Ombaknya menghantam, terus perahunya mulai kemasukan air. Situasinya genting banget. Dan di tengah semua kekacauan ini, di mana Yesus? Dia justru Lagi tidur. tidur pulas kan? Betul, di atas bantal pula. Tenang banget. Bayangin deh, frustrasinya para murid. Mereka panik, bangunin dia, terus teriak. Guru, masa engkau nggak peduli kalau kita semua mau mati tenggelam? Itu udah kayak tuduhan ya? Banget. Terus Yesus bangun, nggak kelihatan panik sama sekali. Sama sekali, Dia cuma lihat ke angin sama danau itu, terus dia bilang, diam, tenanglah, dan tras, langsung, semuanya hening. hening seketika. Danau yang tadinya mengamuk, jadi tenang luar biasa. Baru setelah itu, dia nengok ke murid-muridnya. Dia tanya, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Mereka nggak bisa jawab kan? Nggak bisa, mereka malah jadi takut dengan cara yang baru. Terus saling berbisik, siapa sih orang ini sebenarnya? Sampai angin dan danau pun nurut sama dia. Nah, pertanyaan terakhir itu, siapa sih orang ini? Rasanya itu inti dari semuanya, ya kan? Tepat, fokusnya langsung pindah. Dari badainya jadi ke pribadinya. Cerita ini seolah-olah lagi membuka identitas Yesus. Iya, dan lapisan pertama yang kebuka itu kedaulatannya. Dia punya kuasa penuh atas alam. Saat dia bicara, ciptaan taat. Ini nunjukin kalau Tuhan itu pegang kendali ya. Bahkan waktu dari kacamata kita dia kelihatannya diem atau tertidur. Betul. Tapi di sisi lain, ada para murid yang panik total. Reaksi mereka manusiawi banget sih. Jujur aja, siapa yang nggak takut di situasi kayak gitu? Tentu. Takut itu wajar. Sangat manusiawi. Tapi coba kita lihat lagi kata-kata mereka. Engkau tidak peduli. Nah, itu bukan lagi teriakan minta tolong biasa. Itu udah tuduhan terhadap karakternya. Mereka mulai meragukan kasih Yesus. Wah, itu dalam. Dan yang menarik, Yesus nggak langsung marahin mereka. Apa yang dia lakukan pertama kali? Dia selamatin mereka dulu, dia redakan badainya. Dia bertindak dulu. Betul. Keselamatan mereka, itu murni inisiatifnya. Bukan karena iman mereka kuat. Ini gambaran anugerah yang indah banget. Ini jadi bikin saya mikir. Dia membungkam badai yang satu ini dengan begitu mudah. Apa mungkin ada badai lain yang sengaja tidak dia bungkam nantinya? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan jawabannya, ya. Nanti, di atas kayu salib, Yesus menghadapi badai yang jauh lebih besar. Murka Allah atas dosa. Dan di sana, dia nggak bilang, diam, tenanglah. Justru sebaliknya, dia membiarkan dirinya dihantam oleh badai itu. Dia menelan badai itu supaya kita nggak perlu merasakannya. Wow, jadi kalau ditarik kesimpulan, pesan cerita ini bukan sekedar ayo lebih berani atau punya iman lebih besar gitu ya? Tepat. Undangannya bukan untuk jadi pahlawan super yang nggak pernah takut. Undangannya adalah untuk percaya pada pribadi Yesus ini. Dia yang berkuasa atas badai, tapi juga yang rela dihantam badai demi kita. Benar, ini tentang belajar mempercayai karakternya, bahkan saat dia terasa tidur di perahu kehidupan Anda. Jadi sebagai penutup mungkin ada satu pemikiran untuk Anda renungkan. Iman itu bukan berarti hidup tanpa badai. Melainkan kepercayaan kepada siapa yang ada di perahu bersamamu di tengah badai itu. Dan ingat, sama seperti kisah para murid di danau, kisah Tuhan dalam hidup Anda juga belum selesai. Badai ini mungkin bukan kata terakhir. So, ini cara yang lain untuk Bible storytelling, untuk bikin cerita, untuk melatih orang yang bikin cerita berdasar yang firman. Ya, dan untuk lakukan ini, pakai sumber-sumber apa? Pakai cerita Alkitab di perikop itu, lalu saya bikin singkatannya, ringkasan cerita itu, karena nggak mungkin kalau semuanya dibaca, supaya nanti tujuannya adalah supaya bisa diceritakan ulang, jadi dibuat jauh lebih sederhana. Lalu setelah itu saya berikan beberapa input, karena kita pernah diskusi dengan beberapa peserta dari gereja saya tentang apa namanya pelajaran apa yang didapat dan segala macam, itu dimasukkan, lalu dibuat podcastnya. Ya, saya lihat tadi ada satu pertanyaan yang tanya, apakah saya bisa taruh seluruh Alkitab di dalam notebook LM? Dalam teori, ya mungkin, tapi secara praktis, Jangan sih. jangan. Karena tujuan itu untuk fokus. Kalau mau tentang iman, seperti tadi, atau mau tentang cerita ini, and kalau mulai terlalu banyak variasi, terlalu banyak sini sana, itu akan sulit untuk notebook LM. Ini research tool, ini learning tool, tapi kalau saya bilang, seluruh ilmu matematika, keplok, well, itu akan sulit. Kalau ini seluruh Alkitab, ini akan sulit. So, anyway, saya akan lanjut. Kalau ada kesimpulan, kami lihat lagi manfaat daripada itu, use cases, ada bahaya, dan kami akan tanya respons Anda seperti apa. So, lihat lagi, apa itu Notebook LM? Notebook LM adalah penelitian dan pembelajaran berbasis AI yang didasarkan hanya pada sumber yang Anda upload. Enggak. Context engineering. And berdasar konteks Anda bisa punya manfaat yang luar biasa. Ini
Dan manfaat seperti kami lihat saya dengan cepat sekali, jawaban berdasar sumber. Itu tidak ngawur kiri kanan, itu membatasi halusinasi hanya sesuai dengan bahanmu. Sintesis yang cepat. Tak mungkin you baca semuanya. Well, you sudah tahu nih artikel yang dulu saya baca, tak harus baca ulang, atau nolong saya untuk bikin garis besar, atau dari catatan saya, berapa banyak bahan, sintesis yang cepat. Nanti saya ceritakan sedikit tentang raker. Rapat kerja dari Sabda 2 hari ada 25 orang yang terlibat untuk 16 jam. Jumlah PowerPoint, semua ini disintesis sampai itu jadi satu laporan. Itu bisa rangkum. Dan pembelajaran berbasis pertanyaan. Daripada quiz atau flashcards, itu bisa bikin pertanyaan, itu bisa bikin bahan untuk belajar untuk pertanyaan yang akan ada. And ini betul conversational. Saya bisa di bagian chat, ngobrol. Bahan saya punya suara, dan setelah itu lewat studio, saya bisa memberi ekspresi kepada bahan itu. Dan Anda sudah lihat berapa banyak cara untuk tidak hanya belajar custom, tetapi sekarang saya menyampaikan pada orang lain. Ada ringkasan FAQ dan semua itu, and bisa fokus, bisa efficient. Sangat nolong. Okay? Use cases. Tadi saya sudah mulai ceritakan tentang Raker. Saya masih ingat kemarin untuk series Natal All Out. Kami bikin tentang Natal dan AI, dan kami bisa bikin satu untuk guru sekolah minggu. Dan itu disampaikan saat itu. Saya dapat satu tugas untuk ceritakan tentang sabda. Saya ambil semua bahan Raker, saya bikin simsalabim, dan itu punya kesimpulan. Sabda sedang apa, dan akan kemana. Saya lakukan seperti itu, tadi you lihat di awal, AI for God. Ada infografis tentang AI Talks. Overview-nya. Tentang misi, tentang yang bagian utama dan yang pentingnya. Tadi lihat untuk Bible study, Bible storytelling, saya sendiri lakukan berapa banyak variasi untuk studi Alkitab, atau kalau saya tidak mau terlalu repot, saya bisa taruh satu perikop, and then beberapa bahan seperti tafsiran dan lain-lain, dan podcast untuk dengar tentang itu. Ada berapa banyak cara baru dan kreatif untuk studi Alkitab. EMDC, saya masih ingat ini dilakukan dan saya tidak punya waktu untuk cerita, tetapi untuk misi dan untuk scripture engagement. Digital Bible Library, satu tutorial. Dan Sabda punya satu tutorial untuk Notebook LM. Yulia bikin tadi malam berdasar Notebook LM. Notebook LM diri sendiri mengajar Anda untuk memakai Notebook LM. Seperti tadi, Notebook LM oleh Bank AI, kelompok daripada Sabda, bikin untuk bagaimana membuka. Yang video kecil untuk bagaimana saya bisa akses. Itu juga untuk hanya untuk libur, seperti Evi ceritakan. Dan sampai ada engagement. Ya, betul, engagement. Explainer videos. Ini bahan. Bagaimana saya sampaikan itu dengan sederhana dan jelas kepada orang. Untuk SWOT, strength, weakness, dan untuk konsultasi, untuk organisasi, ini semua bahannya. Sekarang bagaimana saya bisa bikin kritik, evaluasi. Untuk proposal, roadmaps, meeting summaries, apapun yang terkait dengan pelayanan daripada bahannya sampai organisasi, daripada rencana sampai pelaksanaan. Nah ini just oleh saya sendiri dan tim-tim Sabda juga lakukan untuk itu. Bagaimana oleh Anda? Anda ternyata manfaat bisa untuk semua pelayanan. Tapi saya tidak bisa lanjut kecuali saya omong tentang bahaya. Dan ini serius, tak akan ada waktu cukup untuk menyampaikan. Tetapi kalau tidak hati-hati, Notebook LM bisa memberi satu ilusi untuk memahami. Saya tahu semua ini dan hasil bagus, tapi jujur, Tidak tahu apa-apa. tidak tahu. Saya Yang hanya kerjakan, mengkonsumsi ya. penjelasan oleh Notebook AI, tetapi bergumulan dan kerja otak yang dibutuhkan untuk menguasai dan mengerti tidak terjadi. Lebih lagi, saya bisa daripada itu, saya just melompati
tahap pertanyaan. Saya tidak bertanya, saya tidak akan apapun berdasar itu. And oh my God, belak-belakan bisa tergantung kepada AI and synthesisnya. Itu AI yang mengerti, itu AI yang sampaikan dan sama tidak nangkap. Ya, melemahkan keterampilan membaca kritis dan membuat catatan atau pertanyaan. Ya, and kami sering akan hanya tanya bagian yang gampang. Sempit kepada yang gampang, bukan kepada yang detail, yang sulit. Tetapi dengan ini bisa research untuk mendalami, bukan hanya untuk kulit-kulitkan. Oke, and hati-hati. Ini alat luar biasa kalau mau aktif belajar. Tapi untuk sebagian orang itu akan bikin mereka consumer dan passive. Sadarkan diri. Saya pakai ini dan kerja lebih keras untuk hasil yang lebih baik, atau saya hanya pasif untuk menyimpan waktu. Lebih daripada itu, kalau kekurangan sumber, hanya satu sumber, well, itu hanya bisa jawab dari pandangan itu, cara itu, bahan itu. Sangat baik kalau saya punya bahan pro, bahan kontra, dan saya bisa punya bahan yang lebih lengkap untuk itu. Atau nanti selalu biased dan one-sided. And awas untuk tidak ada pergumulan, tidak ada peringatan. Memori saya, retensi, jangka panjang, tambah lebih buruk. Lagi because I did not do the mental work. Kalau saya punya research assistant yang pintar, dan dia kerjakan semua, saya dapat laporan tak. Dia yang tambah pintar, dan saya, memori saya tambah buruk. And awas untuk peralihan otoritas. Ini alat berdasar bahan Anda, tapi ini bukan otoritas dan selalu cek-cek hasil daripada itu. And Jam 12, Pak. lebih daripada itu, awas ada hanya satu slide setelah ini, so no problem. Integrasi yang dangkal. Oke, waktunya dah cukup untuk menjelaskan, tetapi dengan perkataan yang paling dasar bahaya. Harusnya notebook LM mendukung pembelajaran, bukan jadi mendukarnya. Itu alat untuk menolong. Tetapi jika digunakan tanpa kritis, itu melatih Anda untuk jadi consumer. Bukan satu yang builder, constructing understanding. Awas, awas, awas. Oke, hanya satu slide lagi, sudah sampai akhirnya. Kesimpulan notebook LM, ya, kita bisa belajar bersama, itu sangat bisa menolong untuk kami bisa tidak hanya belajar, tapi pelayanan. Anda sudah lihat berapa banyak contoh-contoh use cases? Ada satu slide yang hilang. Oh, oops, sorry. Oke, sebelum slide terakhir, use cases kami sudah lihat. Oke, ya. So, kesimpulan, ini bisa dipakai untuk berapa banyak use cases. And itu saya rasa yang paling penting untuk kami bisa mengerti. Ya, untuk questioning itu penting, untuk bisa synthesis penting, tapi mungkin kalimat ini, AI bekerja secara optimal sebagai mitra berpikir, bukan pengganti pikir. And jujur, kalau dipakai dengan baik, notebook LM menggambarkan bagaimana pembelajaran seharusnya bekerja. Berbasis sumber, pertanyaan diskusi sampai reflektif, sampai integrasi, sampai saya belajar, dan sekarang dengan studio disampaikan kepada orang-orang lain. Dan untuk pelayanan, apa yang saya belajar bisa jadi dasar untuk bahan pelayanan and semua yang lain. Oke, waktu saya terlalu habis, silakan. Ya, satu Pak Max, untuk kekristenan ya, untuk orang Kristen yang memakai notebook LM, saya ingatkan lagi bahwa otoritas kita itu otoritas dari firman Tuhan, bukan dari notebook LM. Jadi pastikan bahwa saudara tahu, saudara berdoa, notebook LM hanya ya, bukan otoritas rohani. Notebook LM tidak bisa menginterpretasikan firman Tuhan. Yang bisa adalah Roh Kudus yang memberi penerangan kepada kita. Jadi jangan menyerahkan otoritas rohani saudara kepada notebook LM. Ya. Itu ya.
Oke, Dan notebook LM bisa lakukan deep research, ada yang tanya, bisa dengan luar biasa bagus. Tapi saya akan bilang call to action. Pakai pelajaran salah satu dari sekolah minggu atau salah satu daripada studi Alkitab bahan, tahu itu dan just coba. Langkah pertama untuk notebook LM untuk pelayanan ada coba. Setelah coba, share dengan teman, diskusi hasilnya, dan dalam conversation bersama orang akan lebih pintar conversation dengan AI. Hasil yang lebih baik dan itu jadi siklus untuk belajar notebook LM untuk pelayanan. Kecerdasan buatan atau AI sekarang ada di mana-mana, ya kan? Perkembangannya itu cepat banget dan sekarang mulai masuk ke area yang sangat personal buat kita, pelayanan di gereja. Nah, ini tentu memunculkan satu pertanyaan besar, terutama bagi Anda para pemimpin Kristen. Pertanyaan ini nih, ini inti dilema kita. Di satu sisi, potensinya luar biasa, tapi di sisi lain ada risikonya juga. Jadi, gimana caranya kita bisa manfaatin teknologi canggih ini dengan bijak tanpa sekalipun mengorbankan kebenaran iman kita? Untuk menjawabnya, kita harus mulai dari fondasi yang paling dasar. Oke, sebelum kita ngobrolin apa aja yang bisa AI lakukan, kita tegaskan dulu yuk apa yang nggak akan pernah bisa ia gantikan. Anggap aja ini jangkar kita di tengah badai teknologi yang kenceng banget. Coba kita lihat hierarki otoritas ini ya, karena ini kuncinya. Di paling puncak, yang mutlak dan gak bisa diganggu-gugat, itu adalah firman Tuhan. Di bawahnya ada Roh Kudus yang menuntun kita pada kebenaran. Lalu ada kita, manusia, sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Sekarang perhatikan deh, AI ada di mana? Betul, di urutan paling akhir. Posisinya jelas banget, dia itu alat bantu, bukan yang lain. Terus, apa sih artinya alat bantu itu secara praktis? Gini deh, bayanginnya, AI itu bisa bantu Anda cari ayat soal anugerah. Tapi AI nggak bisa menggantikan perenungan Anda tentang anugerah itu. AI bisa bantu rangkum ide khotbah, tapi ia nggak bisa menggantikan doa dan hikmat Anda dalam menyampaikan kebenaran. Poin ini penting banget untuk kita pegang. Nah, dengan fondasi yang kokoh tadi, sekarang kita siap nih masuk ke hal-hal yang lebih praktis. Anggap aja ini 4 pagar pengaman yang bakal mastiin kita tetap di jalur yang benar waktu pakai AI dalam pelayanan. Pagar yang pertama, dan ini yang paling utama. Alkitab adalah otoritas tertinggi. Jadi, apapun yang dihasilkan AI, mau itu ringkasan, ide, atau data, kita harus perlakukan kayak jemaat di Berea. Kita selidiki dulu, kita uji, kita bandingkan sama kitab suci. Karena pada akhirnya, yang jadi hakim itu firman Tuhan, bukan algoritma. Lanjut ke pagar kedua, tanggung jawab itu tetap ada di tangan kita. Sederhananya begini, kalau ada kesalahan dalam materi pengajaran yang kita buat pakai bantuan AI, kita nggak bisa nyalahin mesinnya. Kitalah sebagai pengguna yang bertanggung jawab penuh. Kita penafsir dan pengajar terakhirnya, bukan AI. Pagar ketiga ini juga krusial banget. Harus ada batasan yang jelas, ada area-area sakral yang nggak boleh dimasukin AI. Area apa itu? Ya area yang butuh relasi otentik, doa pribadi kita sama Tuhan, konseling pastoral dari hati ke hati, atau persekutuan yang tulus. Teknologi nggak akan pernah bisa gantiin kehadiran, empati, dan sentuhan personal yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dan pagar pengaman yang terakhir adalah soal tujuan kita pakai AI. Tujuannya itu buat efisiensi, bukan buat kemalasan. Coba bayangin, kalau AI bisa bantu kita urus jadwal atau rangkum nutulen rapat, waktu yang tadinya habis buat tugas administratif itu, sekarang bisa kita pakai untuk hal yang jauh lebih penting. Berdoa lebih lama, mendalami firman lebih dalam, dan melayani jemaat dari hati ke hati. Oke, mari kita rangkum semuanya dalam panduan praktis ini. Di kolom lakukan, yang terpenting adalah selalu kembali ke Alkitab. Dan di kolom jangan lakukan, ingat ini baik-baik. Jangan pernah jadikan AI sebagai otoritas rohani atau menggantikan komunitas dengan algoritma. Anggap aja slide ini sebagai checklist tepat buat Anda saat mulai menggunakan AI dalam pelayanan. Kita sudah bahas fondasinya, pagar pengamannya juga sudah. Sekarang, ayo kita mundur sedikit dan bertanya, sebenarnya untuk apa sih semua ini? Apa tujuan akhir dari setiap teknologi yang kita pakai dalam pelayanan? Jawabannya sederhana tapi sangat mendalam. Setiap alat, mau itu palu, komputer, atau bahkan AI yang super canggih, harus lolos filter ini. Apakah penggunaannya memuliakan Tuhan? Apakah itu membangun jemaatnya? Kalau jawabannya tidak, maka secanggih apapun teknologinya, kita harus berani evaluasi lagi.
Inilah filter utama kita. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah perenungan. Ingat ya, teknologi itu nggak pernah netral. Ia selalu membentuk kita, para penggunanya. Jadi, pertanyaan terpenting bukanlah apa yang bisa AI lakukan untuk saya, tapi lebih ke apa yang sedang AI bentuk di dalam diri saya. Ini bukan lagi soal produktivitas, tapi soal formasi spiritual kita. Mari kita renungkan itu baik-baik.